Motorola Edge 60 Pro dan Oppo Reno 14. Dua HP yang lumayan rame dibahas ya. Ada yang bilang kedua HP ini kemahalan ya, overpriced. Harusnya harganya nggak sampai 7 jutaan. Kenapa ini 7 jutaan nih? Tapi tidak sedikit juga yang benar-benar tertarik, terutama ke Motorola Edge 60 Pro ini. Nah, kedua HP ini fiturnya banyak banget, dan kalau aku gabungin semua hasilnya di satu video, kayaknya videonya bakal bisa hampir sejam. Jadi aku akan pisah pembahasannya supaya kalian nggak nonton tengah jalan cabut. Nah, di video kali ini aku akan kasih lihat hasil perbandingan kamera dan video kedua HP ini terlebih dahulu. Lalu nanti akan ada video baru yang membahas fitur-fitur dan performa kedua HP ini. Oke, jadi buat kualitas foto dan video, bagusan mana antara kedua HP ini? Sebagai kaum menang mending, ayo kita bandingin. Seperti biasa ya, kedua HP ini aku beli dengan uang sendiri. Ini bukti pembeliannya. Jadi video ini tidak di-endorse oleh pihak manapun ya. Bisa tolong di-like videonya ya, agar aku bisa balik modal. Lumayan besar pengeluaran kedua HP ini soalnya. Nah, terus semua foto-foto yang ditampilkan di sini diambil dengan color profile natural di Motorola. Di Reno tidak ada pilihan color profile. Semua foto juga diambil dengan mode auto alias point and shoot langsung ya. Jadi tidak ada pengaturan parameter apapun secara manual. Kita lihat hasil kamera utama terlebih dahulu. Untuk main cam ya, hal pertama yang aku notice dari Motorola Edge 60 Pro ini adalah warna gelapnya itu lebih kuat, lebih pekat ya. Tuh, dibandingkan Reno 14, detail bajunya lebih jelas di Motorola, dan warna hitam tasnya juga lebih pekat di Motorola. Bayangan pada foto juga jadinya lebih tegas. Ini membawa hasil foto Motorola memiliki kontras yang bagus, enak dilihat mata lah. Setidaknya untuk kasus aku gitu ya. Skin tone juga lumayan bener di Motorola, tidak ada terlihat upaya diputih-putihin ya. Di Reno 14 masih ada pemutihan sedikit di bawah terik matahari meskipun beauty filter sudah dimatikan. Nah, tapi ya penyakit lama Motorola masih ada. Seperti yang sudah pernah kita lihat di Motorola Edge 60 Fusion waktu itu ya. Saat di pixel peep, terutama di bawah terik matahari, hasil jepretan Motorola itu kurang tajam, agak pecah. Sayangnya di Motorola Edge 60 Pro ini masih tetap demikian ya. Nah, tapi kalau objeknya cukup dekat dengan HP-nya, maka saat di pixel peep perbedaannya tidak sejauh tadi ya. Di sini kita bisa lihat bedanya minor, meskipun sebenarnya Motorola masih sedikit lebih pecah. Tapi kalau kita tidak pixel peep, hasilnya bagus-bagus saja ya. Cuman di foto ini tuh malah Motorola terlihat ada menerangi kulit ya, malah kebalik dengan hasil foto pertama tadi. Jadi soal konsistensi ini juga perlu menjadi catatan. Malah si Reno yang terlihat lebih proper skin tone-nya di sini. Saat kita foto objek tanpa detail yang kompleks ya, Motorola dan Reno hasilnya mirip. Perbedaan yang lebih terlihat lagi-lagi di sisi area gelap. Kelihatan tuh bagian dalam bunga tabebuya ini lebih pronounced di Motorola. Tapi di luar itu, sisanya mirip-mirip saja di mata aku. Untuk foto siput ini ya, aku lebih suka hasil Moto juga. Karakternya lebih dapet dengan area gelap yang lebih tegas. Meskipun kalau kita pixel peep, sebenarnya hasil Motorola tuh sedikit lebih pecah lagi dibandingkan Reno. Tapi untuk konteks foto yang ini, Motorola kembali ke ciri khasnya. Warna yang lebih pekat, detail yang tetap bagus. Jadi ini seperti skin tone tadi ya, lebih ke arah konsistensi hasil jepretan yang tidak selalu sama. Begitu malam hari tiba ya, kedua HP ini yang tadinya hasilnya lumayan mirip malah jadi lumayan jomplang. Perbedaannya jauh lebih jelas. Ini kebetulan ada sedikit lampu kuning gitu ya di dekat subjek foto. Jadi si Reno memperkuat cahaya yang ada sehingga lebih terang. Di Motorola hasilnya agak wash out. Ini agak beda dengan kondisi aslinya ya. Aslinya skin tone tidak sepucat itu, apalagi di bagian muka. Dan ini lumayan konsisten. Di foto yang ini, Reno tetap lebih terang ya. Warna kulit lebih terang, pepohonan juga lebih terang. Tapi kalau kita pixel peep, keduanya ini lumayan pecah hasilnya. Ya bisa dimaklumi lah, soalnya jarak subjek memang agak jauh dan ini juga sudah malam banget. Saat kita tidak lagi foto orang, aku sebenarnya lebih suka hasil Motorola ya. Di sini Reno tetap memperkuat cahaya dan karena itu si sapi jadi kekuningan. Di Motorola, warna sapinya lebih benar, agak putih gitu. Motorola lebih bisa memisahkan warna asli objek dengan pencahayaan sekitar, dan menurut aku itu poin plus. Mantap. Oke, jadi untuk hasil foto kamera utama ya, sebenarnya aku suka dengan hasil Motorola berkat kontrasnya yang bagus. Saat lagi bener, warnanya lebih pop dan dynamic range-nya juga oke ya, visibilitas juga lebih baik. Skin tone juga bener, dimana Reno tuh kadang terlalu mencerahkan kulit. Cuma ini tidak selalu terjadi alias inkonsisten ya. Kadang Motorola bisa blunder juga. Malah dia yang nerangin skin tone ya, jadi agak aneh atau terlalu pucat.
Tapi untungnya blunder ini tidak terlalu sering ya. Cuman ya warna itu selera ya, sehingga kalau ada yang lebih suka hasil Reno 14 itu sangat bisa dimengerti juga. Apalagi dari sisi detail saat di Pixel Peep, si Reno cenderung lebih unggul dibandingkan Motorola. Saat low light, Reno cenderung membuat hasilnya lebih terang, sedangkan Motorola lebih dapat suasana malamnya. Terus di Reno warna objek seringkali di blend ya, atau digabung dengan warna pencahayaan sekitar. Dan di Motorola, dia lebih bisa memisahkan warna objek foto dengan pencahayaan sekitar, jadi range warnanya lebih banyak saat foto low light. Jadi kalian sesuaikan saja, lebih suka warna yang pop out dan dynamic range yang lebih bagus tanpa perlu diatur ISO dan lain-lain secara manual, tapi tidak selalu konsisten hasilnya. Atau detail yang lebih baik meskipun perlu di Pixel Peep baru terlihat. Pilih aja. Oke, sekarang kita lihat foto tele alias zoom ya. Motorola Edge 60 Pro ada lensa tele 10 megapiksel di jarak 3 kali zoom, sedangkan Oppo Reno 14 lensa telenya 50 megapiksel aktif di jarak 3,5 kali zoom. Kita akan lihat dulu hasil foto jarak 2 kali zoom, lalu 3 kali zoom, dan 3,5 kali zoom. Untuk jarak zoom 2 kali, dari sisi warna, Motorola terlihat banget lebih vibrant, meskipun lagi-lagi ini pakai preset warna natural ya. Si Reno terlihat lebih wash out, dan ini tuh lebih wash out dari seharusnya. Meskipun kalau kita Pixel Peep untuk detail masih lebih bagus di Reno 14. Tapi kalau kita tidak Pixel Peep, kedua HP ini menghasilkan foto yang lumayan mirip ya. Hampir tidak terlihat lah bedanya. Apalagi di kondisi lighting yang bagus seperti foto kupu-kupu di siang hari ini. Di jarak 3 kali zoom sekilas hasilnya mirip ya, selain dari sisi warna. Si Reno lagi-lagi memperkuat sorotan lampu sehingga warna objeknya menyatu dengan lighting. Dari segi detail, Reno terlihat lebih mulus, sedangkan Motorola lebih pecah, padahal ini sudah menggunakan lensa tele si Motorola. Bisa jadi ini karena kemampuan lensa tele Motorola yang hanya 10 megapiksel. Di jarak 3,5 kali zoom, hasil Reno menurut aku lebih unggul ya. Selain warna yang lebih vibrant, hasilnya juga lebih tajam. Perbedaan warna ini belum tentu karena perbedaan processing, soalnya tanpa di Pixel Peep sekalipun terlihat perbedaan ketajaman gambar. Jadi bisa jadi ini memang karena perbedaan kemampuan lensa kamera yang digunakan saja. Di jarak zoom 7 kali, keduanya sudah lumayan bergantung pada processing software. Sekilas sih hasilnya mirip ya, bahkan warnanya juga tidak banyak beda. Kalau di Pixel Peep terlihat Reno lebih mulus meskipun ini hasil dari processing. Motorola lagi-lagi terlihat lebih pecah. Saat di zoom sekitar 10 kali, ini hasilnya ya. Si Reno balance warnanya agak aneh, sisi atas paruh burungnya agak overexposed dan bagian bulu-bulunya agak terlalu gelap. Kalau kita Pixel Peep, meskipun Motorola terlihat lebih pecah, detail-detailnya masih ada sedikit. Sedangkan di Reno sudah ketutup akibat processing yang agak berlebihan. Di jarak yang sama, foto iguana ini lebih terang di Reno. Terus processing Reno lumayan benar di sini ya, karena saat di Pixel Peep, detail kepala iguananya lebih proper di Reno. Di Motorola sudah sangat pecah hasilnya. Di jarak 30 kali zoom, perbedaannya semakin kentara ya. Processing Reno lebih unggul, jadi hasilnya lebih tajam dibandingkan Motorola. Sekarang kita lihat jarak zoom maksimal. Di foto kupu-kupu ini kita zoom dulu hingga jarak 50 kali di Motorola. Ini adalah jarak zoom maksimal Motorola ya. Bisa dilihat processingnya lumayan minim, jadi detailnya masih ada meskipun pecah. Di Reno, kita zoom 60 kali dan hasilnya terlihat sangat proses, meskipun ya masih adalah detail-detailnya sedikit. Tapi Reno 14 bisa zoom sampai 120 kali ya, dan ini sudah seperti cat air hasilnya. Saat low light, Motorola agak kesulitan fokus sehingga hasil fotonya seperti ini ya. Reno lebih mudah dapat ya, sehingga hasilnya jauh lebih tajam. Nah, karena objek dekat sulit didapat fokusnya, kita coba objek jarak jauh dengan jarak zoom yang lebih tinggi di kondisi low light. Dan hasilnya mirip ya antara kedua HP ini. Di Pixel Peep juga tidak beda jauh. Oke, jadi untuk tele dan foto jarak jauh, kalau jaraknya cuma 2 kali ya, Motorola dan Reno hasilnya cenderung mirip jika tidak di Pixel Peep. Di kondisi pencahayaan proper, perbedaannya sangat minim. Tapi dari jarak zoom 3 kali ya, sudah terlihat perbedaannya, di mana Reno seringkali lebih unggul dari segi detail, dan bahkan warna gambar yang lebih jernih. Semakin jauh jarak zoomnya, perbedaannya semakin jelas, meskipun Motorola cenderung minim processing ya, sehingga terkadang beberapa detail malah lebih baik. Namun akibatnya ya hasilnya lebih pecah dibandingkan Reno, apalagi di jarak zoom jauh. Oke, sekarang kita lihat ultra wide. Untuk foto ultrawide siang hari dengan orang, hasil Reno kayak ada filter kekuningan gitu ya. Motorola lebih dingin, lebih cool tone warnanya. Langitnya juga jadinya lebih biru. Terus kalau kita Pixel Peep, keduanya pecah, tapi menurut aku hasil Motorola lebih enak dilihat karena hasil Reno agak terlihat overprocess. Tint kekuningan ini lumayan konsisten di Reno ya, seperti contoh foto ini. Di foto yang ini juga serupa, si Reno ada tint kekuningan dikit gitu kayak pakai filter, sedangkan Motorola lebih dingin dan langit tetap lebih biru. Bahkan dynamic range juga sedikit lebih bagus di Motorola menurut aku ya.
detail batang pohonnya lebih jelas terlihat di Motorola. Meskipun kadang si Reno tidak sekuning itu juga, dan menurut aku ini justru hal baik ya. Di saat dia tidak kekuningan, hasilnya sangat mirip dengan Motorola. Saat low light, kecenderungan memperkuat warna lampu sekitar terlihat lagi di Reno, serupa dengan kasus main cam tadi. Kalau kita pixel peep, malah Reno yang terlihat lebih pecah di sini ya, padahal foto-foto non ultrawide sebelumnya itu bagus ya, Motorola yang seringkali lebih pecah. Untuk pemandangan malam sih aku lebih suka hasil Motorola juga, karena suasana malam lebih dapat dan pencahayaan lampu sekitar tidak terlalu diperkuat, termasuk di kasus ultrawide ini. Oke, sekarang kita lihat portrait. Untuk portrait, si Motorola masih ada bug yang belum diperbaiki dari Motorola H60 Fusion ya, yaitu di watermark. Indikator focal length-nya sering salah. Ya, di sampel foto ini keduanya diambil di focal length 24 mm, tapi di watermark Motorola malah tertulis 35 mm. Tapi ya, tanpa menghiraukan itu, sekilas kedua foto ini mirip. Tapi kalau kita perhatikan, blur-nya Reno lebih pintar. Dedaunan di belakangnya itu di-blur juga. Sedangkan di Motorola, dedaunannya tidak di-blur karena dianggap sebagai bagian dari subjek foto. Di focal length 50 mm, hasilnya juga mirip-mirip saja selain bayangan yang lebih tegas di Motorola. Untuk separasi rambut sih, keduanya bagus-bagus saja di mata aku. Di foto ini, kasus yang sama juga terulang ya. Reno memblur semua kecuali subjek foto, sedangkan di Motorola, sebagian dedaunan masih tidak di-blur. Di focal length 85 mm, dari sisi detail sih keduanya masih bagus, tidak ada perbedaan besar saat kita foto close up muka orang. Tapi untuk separasi rambut, si Motorola cenderung lebih berantakan di konteks foto ini. Separasi rambut di Reno lebih halus. Saat low light, perbedaannya cuma minor ya. Lagi-lagi Reno memperkuat cahaya, tapi separasi rambut dengan background masih lebih halus di Reno. Untuk selfie, berbeda dengan kamera belakangnya, hasil jepretan Motorola malah cenderung lebih pucat dan wash out dibandingkan Reno. Namun keduanya memiliki mode wide untuk jangkauan lebih luas. Plus, si Reno bahkan ada mode 2 kali zoom untuk kamera depannya, sedangkan Motorola tidak memiliki fitur ini. Cuman aku bingung juga 2 kali zoom kamera depan dipakai buat apa? Kalian bisa infoin di kolom komentar. Saat low light, menurut aku hasil Motorola sedikit lebih tajam dibandingkan Reno ya. Hasil jepretan Reno mengalami penurunan kualitas yang lumayan dibandingkan saat siang hari. Untuk video kamera belakang, Oppo Reno 14 bisa rekam di 4K 60, sedangkan Motorola H60 Pro hanya di 4K 30 fps. Sayang ya, belum ada opsi 4K 60 di Motorola. Untuk kontras lebih bagus di Motorola menurut aku. Bayangannya lebih tegas seperti di main cam-nya lah. Jitter di Motorola masih ada meskipun tidak super banyak. Reno stabilisasinya tidak sebagus Motorola, kelihatan tuh goyang-goyangnya. Ini juga karena perekaman dilakukan saat ultra steady mode-nya Reno mati. Tapi karena dia 60 fps dan jitternya relatif lebih minim dibandingkan Motorola, menurut aku akan ada lumayan banyak kalangan yang lebih suka hasil video Reno 14. Di Motorola aku tidak nemu opsi ultra steady-nya ya, tapi ini sudah stabil banget. Cuman ya, masalahnya ya di jitter yang masih ada ya, dan maksimal dia cuma di 4K 30 fps. Saat ultra steady mode di Reno 14 nyala, hasilnya ya adalah lebih baik, tapi tetap tidak sestabil Motorola ya. Guncangannya di Reno masih sedikit lebih berasa. Cuman ya lagi-lagi karena jitter di Motorola lebih parah, jadinya menurut aku mayoritas justru akan lebih suka hasil video Reno 14. Untuk perekaman ultra wide ya, sebenarnya Motorola bisa rekam resolusi 4K 30 fps. Lumayan jarang tuh ditemukan di kelas harganya. Tapi di sini kita lihat dulu kalau sama-sama di 1080p hasilnya gimana. Warna Reno lebih terang, video di Reno juga lebih tajam. Keduanya sama-sama minim jitter dan tergolong stabil. Motorola bisa rekam di 60 fps saat resolusi 1080p, sedangkan Reno tidak bisa ya, dia nyangkut di 30 fps.
Saat Motorola rekam 4K 30 fps di ultrawide, ketajamannya tentu meningkat, tapi jitter juga sedikit meningkat ya. Kalau kalian perhatikan itu ada nyut-nyutannya tuh dikit. Oke, sekarang kita lihat video zoom. Untuk ini, saat Motorola rekam di 1080p 60 fps, dia mentok cuma bisa zoom sampai 6 kali saja. Sedangkan Reno bisa zoom sampai 18 kali di kondisi 4K 60 fps. Jadi untuk video zoom konteks ini, Reno unggul telak ya. Kalau kita ganti Motorola jadi 4K 30 fps, dia bisa zoom sampai 20 kali. Jadi yang ngelimit zoomnya itu bukan resolusi sebenarnya ya, tapi frame rate-nya. Nah, di sini kita bisa lihat, untuk sama-sama di 4K saat kita zoom di berbagai kondisi, jitter di Reno tuh lebih parah dibandingkan Motorola, meskipun dari sisi detail Reno lebih halus ya, jadi terlihat lebih rapi. Coba deh kalian perhatikan detail dan jitternya. Cuman ya, karena dia 30 fps, Motorola bisa zoom sampai maksimal 20 kali di sini ya. Nah, sekarang kita lihat kondisi low light ya. Di kondisi low light, Motorola 4K 30 dan Reno 4K 60. Terlihat Motorola memiliki jitter yang lebih parah lagi. Reno juga jitter, tapi ya tidak separah Motorola. Meskipun sebenarnya Motorola tuh lebih minim goyang ya. Dia lebih stabil dibanding Reno, tapi karena jitternya lebih parah, jadinya hasil video Reno terlihat lebih oke kayak di siang hari tadi. Warna di Motorola juga lebih saturated ketimbang Reno. Oke, ini perekaman video kamera depan seperti biasa, jarak dari mulut 10 sampai 15 cm ya. Ini ada bocil-bocil lagi main. Tidak tahu suaranya apakah diredam dengan baik apa tidak. Dan ada speaker juga di belakang ya, ada talk show gitu ya. Ini aku sambil jalan, kurang lebih kualitasnya seperti ini. Bisa kalian nilai. Ini Oppo Reno 14 dia bisa 4K 60 ya, sedangkan Motorola H60 Pro sayangnya dia cuma bisa 4K 30 fps. Ini aku jalan agak cepetan. Oke, kita balik. Cepetan lagi. Ini siang hari di bawah terik matahari ya. Nih mataharinya. Nah, kalian bisa nilai dynamic range-nya seperti apa. Oke. Oke. Ini perekaman video kamera depan ya. 4K 60 di Reno, 4K 30 di Moto. Ini ada background music juga, semoga saja tidak terlalu kedengaran ya. Nah, ini aku sambil jalan, kurang lebih seperti ini. Dan ini aku percepat jalannya ya. Dan background music juga masih nyala ya. Ini aku sambil ngomong saja dengan harapan background musiknya nggak jelas. Nah, ini aku sambil terus jalan, percepat lagi jalannya. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Oh ya, untuk Oppo
kita juga bisa ganti ini. Nah, tuh. Jadi kita bisa zoom sambil rekam ya. Zoom out, zoom in 0,8 dan 2 kali jarak zoom. Oke, jadi bisa dilihat ya, Motorola dan Reno ini sebenarnya cukup sengit ya hasil jepretannya ya. Tinggal pilih saja mau warna yang lebih pop tapi detail kurang atau detail yang lebih baik tapi warna lebih pudar. Meski ya harusnya ada yang bilang soal warna tuh bisa diedit ya. Nah, tapi dynamic range di Motorola juga cenderung lebih baik dan foto low light main cam Motorola aku lebih suka karena pemisahan warna yang lebih baik. Untuk tele sih unggul Reno dari sisi detail di berbagai jarak zoom. Ultra wide aku lebih suka hasil Motorola karena Reno tuh ada filter kekuningan gitu. Portrait sih mirip-mirip saja ya, tapi kalau di pixel peep, Reno cenderung lebih baik separasi rambut dengan backgroundnya. Untuk selfie sih selera jatuhnya ya, cuman aku lebih suka hasil Reno untuk siang hari dan Motorola di low light. Buat video, keduanya oke dari sisi stabilisasi. Nah, tapi Reno itu mendukung resolusi tinggi dan FPS tinggi ya, yang lebih banyak di berbagai lensa. Dan lebih minim jitter juga, terutama saat low light. Tapi ini plus minus ya, dan ada beberapa rincian lain ya. Untuk detailnya kalian bisa cek saja lagi ya pas aku tes videonya. Jadi kalian pilih mana? Bisa infoin di kolom komentar. Dan sekali lagi jangan lupa di subscribe karena akan ada video perbandingan performa dan fitur yang pastinya akan menarik banget. Kita akan lihat AI mana yang lebih baik juga di video berikutnya, termasuk beberapa fitur tambahan untuk kamera. Sekian video kali ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terus bandingin, terus kritis.